Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam mata kuliah semantik hari ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang makna dan morfosintak 2, yaitu tentang arti kata kerja dan struktur argumen. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu Mas Nawati, Arni Dea Septiani, dan Dini Fatihati. Baiklah, sebelum melanjutkan presentasi, marilah kita membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini yang pertama yaitu ada pengertian tentang morfosintaksis. Apa sih morfosintaksis itu? Nah, di sini morfosintaksis adalah gabungan dari morfologi dan sintaksis. Adapun morfologi adalah cabang tata bahasa yang menelaah struktur atau bentuk kata, yang utamanya melalui penggunaan morfem. Adapun sintaksis adalah cabang tata bahasa yang menelaah kaidah-kaidah yang mengatur cara kata-kata dikombinasikan untuk membentuk kalimat dalam suatu bahasa. Nah, baiklah, di sini kami mempunyai 7 pembahasan. Yang pertama ada verb dan partisipan atau disebut dengan kata kerja dan partisipan. Yang kedua peran tematik. Yang ketiga masalah dengan peran tematik. Yang keempat proto rules. Yang kelima hubungan tematik dan struktur konseptual. Yang selanjutnya kelas dan alternasi kata kerja, dan yang terakhir adalah makna konstruksi. Nah, di sini untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, oleh Mas Nawati, dengan nomor induk mahasiswa 1712382. Di sini ada kata kerja dan partisipan. Nah, kata kerja dan partisipan adalah sebagai inti dari klausa. Sebagaimana kita tahu bahwa klausa adalah sekelompok kata, akan tetapi dia belum membentuk menjadi kalimat. Kata kerja memainkan peran penting dalam interaksi antara makna dan sintaksis. Ini karena kata kerja biasanya disertai dengan kata benda yang merujuk pada partisipan dalam suatu kejadian atau menyatakan kata kerja yang dijelaskan. Kata partisipan ini menerima serangkaian penanda morfosintaksis, sufiks, penanda subjek dan objek, dan lain-lain. Nah, di sini sederhananya partisipan itu bisa dikatakan sebagai pelengkap dari kata kerja. Nah, partisipan ini dia bisa berupa subjek, objek, atau lainnya sesuai kebutuhan kalimat tersebut. Nah, seperti di sini ada contoh. A. Saya memberi tulang kepada anjing itu. Nah, di sini saya itu kedudukannya sebagai partisipan, yaitu sebagai subjek. Memberi tulang, memberi. Nah, memberi ini dia sebagai kata kerja. Nah, anjing di sini dia partisipan lagi, kedudukannya sebagai objek. Kemudian contoh yang B, saya memberi anjing itu tulang. Nah, di sini sama seperti contoh yang A, dia masih aktif juga di sini kalimatnya. Saya sebagai partisipan, yaitu kedudukannya sebagai subjek, memberi di sini kata kerjanya. Nah, dan anjing ini dia sebagai objek, bisa dikatakan sebagai partisipan. Kemudian contoh yang C, anjing itu diberi tulang oleh saya. Nah, dia di sini kalimatnya berupa pasif, tapi kedudukannya sama. Anjing di sini dia sebagai objek. Dia itu dikatakan sebagai partisipannya. Nah, diberi di sini dia sebagai kata kerja. Nah, saya di sini sebagai subjek, yaitu kembali partisipan lagi. Nah, kemudian yang kedua ada peran tematik. Masalah memahami hubungan antara kata kerja dan argumennya sering dibicarakan sebagai masalah antarmuka sintaksis semantik. Ini adalah istilah yang digunakan terutama dalam tata bahasa generatif. Chomsky 1965, Charny 2007. Tradisi teoritis dalam linguistik di mana pertanyaan-pertanyaan ini sebagian besar telah dieksplorasi. Tata bahasa generatif
mendalikan pembagian yang ketat antara berbagai komponen tata bahasa, sintaksis, fonologi, semantik, dan sebagainya, yang masing-masingnya diasumsikan memiliki prinsip dan struktur penjelas sendiri. Lih 721. Nah, di sini juga ada daftar berdasarkan yang ada di Carney 2007 menunjukkan seperangkat peran yang biasanya diasumsikan. Ini dalam kalimat ya. Nah, di sini ada agen yang pertama. Agen itu sebagai pengambil tindakan atau bisa disebut juga sebagai subjek, yaitu yang melakukan suatu tindakan atau yang melakukan sebuah pekerjaan. Sebagai contohnya tadi saya memberi anjing tulang. Nah, saya di situ dia bisa disebut sebagai agen karena dia yang melakukan suatu tindakan. Yang kedua, experiencer. Di sini yang merasakan sesuatu. Contohnya, setelah minum air es, tenggorokan saya merasa segar. Nah, tenggorokan dia di situ menjadi experiencer karena dia merasakan sesuatu setelah ada suatu tindakan. Kemudian yang ketiga, tema atau pasien yang mengalami suatu tindakan, mengalami gerakan. Nah, di sini bisa disebut sebagai objek. Contoh, saya memukul adik saya. Nah, adik saya di situ dia sebagai tema atau pasien karena dia mengalami tindakan dari subjek, yaitu saya. Kemudian yang selanjutnya ada sasaran, yaitu entitas yang menjadi tempat perpindahan terjadi. Nah, ini suatu perpindahan ya, suatu pekerjaan yang memindahkan. Misalkan kemarin saya berangkat dari rumah menuju sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah penerima, yang mana penerima ini adalah yang melibatkan suatu perubahan kepemilikan. Nah, contohnya tadi pagi saya menerima kiriman surat dari orang tua saya. Nah, di situ saya di sini sebagai penerima, sebagai kepemilikan yang mana awalnya milik orang tua saya, kemudian saya menerima surat itu, maka saya menjadi kepemilikan selanjutnya. Yang selanjutnya ada sumber. Di sini entitas dari mana gerakan terjadi. Nah, misalkan di sini entitas dari mana gerakan terjadi, sumbernya. Saya mengambil buku dari meja. Nah, meja ini sumbernya kan, dari mana gerakan terjadi? Dari tangan saya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada lokasi, tempat di mana tindakan terjadi, tempat ya, lokasi. Saya memukul adik saya di kamar, berarti tempatnya di kamar ketika saya memukul adik saya. Yang selanjutnya ada instrumen, yaitu objek yang dengannya suatu tindakan dilakukan. Yang terakhir di sini ada penerima lagi, entitas yang manfaatnya terjadi pada suatu peristiwa. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.